Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman, kesempatan. Kita masih diberikan keinginan untuk senantiasa memelihara dan meningkatkan keimanan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Audiens, kajian kita yang hari ini yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi di dalam suratul Fatihah ini Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bercerita tentang hanya kepadamu kami menghambakan diri, kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohonkan pertolongan. Nah, ini light audience, kalau sebelum-sebelumnya kita bercerita tentang kemuliaan, keagungan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Fatihah ini. Tetapi kali ini kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Fatihah ini supaya kita menghambakan diri hanya kepada Allah. Jadi diri kita dibimbing oleh Allah taala untuk menyembah, menghambakan diri, beribadah hanya kepadanya. Nah, ini kalau kita lihat audience, berarti kalau mungkin selama ini kita berpikir menyembah itu atau menghambakan diri itu dalam bentuk-bentuk ritual ibadat yang kita lihat lambangnya itu sholat, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat itu. Nah, kalau kita lihat awal daripada arah penghambaan diri ini, memang kita harus mengarahkan pikiran kita, jiwa kita, raga kita kepada penyembahan itu. Nah, bukan berarti hanya kita pada saat-saat ritual saja. Nah, di sini kita harus melihat, lihat audiens, tentang makna filosofis dari perintah Allah ini. Yaitu kita hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat untuk menghambakan diri. Nah, ini kita lihat berarti kalau sudah begini kita telah membebaskan diri dari penghambaan kepada hawa nafsu dan setan. Karena memang manusia itu cenderungnya itu memang menjadi budak dia. Jadi cenderung manusia itu menjadi budak. Kalau tidak dia menghamba hawa nafsu dan setan, kalau tidak dia menghamba diri kepada Allah. Nah, karena itu ayat ini membimbing kita untuk mengatakan dalam jiwa kita, hanya kepada Allah kita menghambakan diri. Berarti juga kita harus membebaskan diri dari penghambaan diri kepada hawa nafsu dan setan. Nah, penghambaan diri inilah audiens, itu bisa juga kita di dalam hidup ini, cita-citanya, tujuannya, kita hanya kepada Allah. Tujuan perilaku kita, cita-cita kita, kembalinya kita, kemudian apapun yang kita lakukan itu hanya tertuju cuma satu, kepada Allah Ta'ala. Dalam hidupnya seperti itu, karena kita menjadi seorang hamba. Kemudian satu-satunya kepatuhan dan ketaatan juga hanya kepada Allah Ta'ala.
Nah, jadi memang kita ini kalau tidak diarahkan seperti ini, kepatuhan kita itu memang ke hawa nafsu kita, ketaatan kita hanya kepada hawa nafsu dan setan. Kita boleh dikatakan kemungkinan secara tidak sadar kita sudah menyembah hawa nafsu dan setan. Yang inti cirinya adalah begitu menuhankan keduniaan, mempertuhankan kebendaan. Dan secara tidak sadar kita telah terlibat seperti ini. Nah, kita diperintah oleh Allah untuk membaca iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau saya menghambakan diri. Nah, karena itu secara filosofisnya keseluruhan hidup kita, ketaatan kita, tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rentetan yang lain-lain. Kita hanya merendahkan diri dan sujud hanya kepada Allah Ta'ala. Dan ini juga kaitannya dengan penghambaan diri. Kita hanya melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Nah, jadi konsekuensi dari penghambaan diri itu adalah kita melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Menyerahkan diri hidup dan mati hanya kepada Allah Ta'ala. Memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini lihat audience, karena kita menyatakan diri hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita menghambakan diri, berarti kita telah menjadi budaknya Allah Ta'ala. Budaknya Allah Ta'ala, hambanya Allah Ta'ala, itu betul-betul menjadi jiwa seorang mukmin, di mana di dalamnya kalau kita melihat hak-hak kita, hak-hak diri kita di hadapan Allah itu hilang. Biasanya kalau manusia ini maunya menuntut aja. Nah, ini hilang. Kenapa? Karena kita hambanya Allah Ta'ala. Jadi hak-hak kita untuk menuntut kepada Allah Ta'ala, menuntut kepada kehidupan ini, itu sudah hilang. Kita kembali hak kita adalah hanya apa yang Allah sediakan saja sebagai hak kita. Tetapi hak kita yang sebenarnya itu mungkin sebagian atau seluruhnya sudah diambil sebagai hak Allah Ta'ala. Nah, bagaimana kalau kita lihat seorang budak manusia deh gitu kan, budak manusia, itu dia menjadi budak, itu hak-hak hidupnya hilang. Semua tergantung dari majikannya. Nah, pada saat kita menghambakan diri kepada Allah, nah tuntutan-tuntutan hawa nafsu dan sebagainya yang biasanya kita mengikuti itu, nah menjadi berpindah dia kepada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak-hak diri kita tuh hilang di hadapan Allah. Tuntutan-tuntutan kepada Allah tuh hilang. Nah, hidupnya itu hanya menyesuaikan diri dengan kehendak Allah Ta'ala. Apa maunya Allah, ya itulah. Apa maunya Allah, itulah yang dilakukan. Apa perintah Allah, itulah yang dilakukan. Apa yang dikehendaki, itulah yang dilakukan. Jadi keinginannya, kehendaknya, nah semua menyesuaikan diri dengan kehendak Allah Ta'ala. Nah, ini lihat audience, kalau sudah begini maka penghambaan diri kepada hawa nafsu dan setan menjadi hilang. Nah, ini sebagai seorang mukmin, lihat audience, memang kadang-kadang kita ini betul-betul melihat pada diri kita dan melihat pada keadaan di lingkungan kita. Banyak orang yang mengatakan dirinya beriman, banyak orang yang mengatakan dirinya adalah seorang mukmin dan sebagainya, tetapi perilakunya luar biasa, lihat audiens. Dia menjadi hambanya setan. Jadi memang ini satu yang ironi, kita lihat satu yang ironi, karena
yang dibaca Al-Fatihah, yang dinyatakan menghambakan diri kepada Allah. Tapi karena memang kita belum memahami makna yang dalam tentang penghambaan diri, menjadi budaknya Allah kita di dalam hidup ini, maka kita sering tidak melihat, ya kadang-kadang kita banyak orang yang sholat, yang zakat, yang haji, yang puasa, yang apa, tapi kecenderungan jiwanya itu untuk bermewah-mewah misalnya, menimbun kekayaan sebanyak-banyaknya misalnya, mendahulukan hawa nafsu dan kebanggaannya misalnya. Nah ini kadang-kadang nggak cocok tuh. Kadang-kadang nggak cocok antara yang dibaca iyyaka na'budu dengan perilaku hidup sehari-hari. Dan ini mungkin kita juga terasa sekali dalam hidup kita. Kalau kita banyak merasa resah, banyak merasa gelisah, banyak terpengaruh oleh keadaan, banyak kita condong kepada keduniaan, itu tanda bahwa kita masih menghambakan diri kepada hawa nafsu. Dan itu memang bisa dirasakan sendiri. Nah kemudian setelah kita menghambakan diri kepada Allah, tentu kita harus memuja, memuji, mengagung-agungkan Allah Ta'ala. Tapi bukan hanya di lidah, di dalam jiwanya seperti itu. Nah, kalau kita iyyaka na'budu, kita menjadi hamba Allah, tentu yang pertama kali itu kita harus memuliakan Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala. Jangan sampai syirik kita. Mengesahkan, memuliakan, mengagungkan, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hati yang paling dalam, dari jiwa yang paling dalam, dari pikiran-pikiran dan pemahaman yang paling dalam, sehingga kecenderungan kita untuk memuja, memuji dan mengagungkan Allah itu tumbuh dari dalam. Nah, setelah itu tentunya ini memang harus digali, dipelajari, diingat-ingat, diulang-ulang, nah kemudian didalami. Nah, sehingga akan melahirkan kesadaran menjadi seorang hamba yang setiap saat di dalam jiwanya memuja, memuji, memuliakan dan mengagungkan Allah Ta'ala. Nah ini audience yang mungkin kita perlu juga mendalami hal-hal seperti ini. Karena kalau kita mau jujur pada diri, kita setiap hari takbir Allahu Akbar. Setiap hari kita baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Setiap hari kita didengarkan azan untuk memuliakan, mengagungkan Allah. Kita diperintahkan untuk sholat dalam kesendirian maupun berjamaah. Dan itu kita lakukan terus. Tetapi pada saat kita sholat, pada saat kita mendengarkan azan mengagungkan Allah atau bertakbir dan sebagainya, itu yang ada hanya lidahnya saja. Mungkin sedikit mengerti Allah Maha Besar. Nah, tapi dalam praktek kehidupan atau dalam penjiwaan, nah kalau boleh kita jujur pada diri, ini mungkin masih langka orang, masih langka. Jiwanya tidak memuliakan Allah. Bahkan kalau kita mau jujur pada diri, kita lagi sholat, pikiran kita tidak memuliakan Allah, nggak tahu kemana. Nah ini akibat daripada memang mungkin pendalaman kita tentang memuliakan, mengagungkan Allah. Dan sebagai hambanya Allah yang kita canangkan setiap membaca Al-Fatihah ini belum terjiwai oleh kita. Nah ini mungkin untuk bahan buat kita, lihat audiens, melihat kepada diri kita. Mudah-mudahan kita bisa sebenar-benarnya kita mengatakan iyyaka na'budu, bukan hanya di lidah, tetapi pikirannya sejalan dengan iyyaka na'budu, kemudian jiwanya sejalan dengan iyyaka na'budu, kemudian perilakunya sejalan dengan iyyaka na'budu. Nah inilah harapan kita, dan ini ada proses yang terus-menerus harus kita lakukan, kita dalami dalam diri kita.
Lihat audiens, kemudian kita membaca lagi wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saya memohonkan pertolongan. Nah, ini mungkin perlu kita dalami kembali. Dengan adanya kita membaca wa iyyaka nasta'in, di dalam i'tikad kita, di dalam cara berpikir kita, berarti kita telah menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung. Jadi satu-satunya tempat bergantung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya tempat meminta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya tempat berkeluh kesah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dia seperti ini di dalam jiwa kita, dan kita terbimbing oleh wa iyyaka nasta'in ini, tentunya kita mencoba untuk membebaskan diri dari kebergantungan kepada makhluknya. Nah, biasanya memang kita terasa sekali di dalam hidup ini. Seringkali hidup kita guncang, seringkali hidup kita gelisah, kecewa, seringkali hidup kita resah, gelisah, galau, dan sebagainya. Terutama manakala sesuatu yang kita harapkan tidak ada, sesuatu yang kita pergantungi mengecewakan, sesuatu yang kita betul-betul kita harapkan itu tidak seperti yang kita harapkan, maka akan terjadi kekecewaan yang besar. Nah, setelah kita membaca wa iyyaka nasta'in ini, maka jiwa kita, pikiran kita sudah membebaskan diri dari kebergantungan kepada makhluknya. Nah, karena itulah satu-satunya tempat bergantung, meminta dan berkeluh kesah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini lihat audiens. Nah, kalau udah dia seperti ini, maka kecenderungan jiwa kita itu betul-betul hanya satu tinggal. Hanya satu, menghambakan diri hanya kepada Allah, bergantung, meminta, memohon, berkeluh kesah dan sebagainya hanya kepada Allah. Maka kalau sudah begini, lihat audiens, jiwa kita menjadi jiwa yang mandiri. Arti mandiri di sini adalah kita tidak lagi mau bergantung kepada manusia. Maka kecenderungan jiwa kita hanya memberikan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan dan tidak meminta sama sekali dari apa yang kita berikan itu. Yang meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita renungkan, lihat audiens, dua kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ini satu arahan dari Allah kepada kita untuk membangun jiwa di mana kita hanya tertuju kepada Allah dan bergantung kepada Allah. Kita membebaskan diri dari hawa nafsu dan setan, dan kita menjadi budak-budaknya Allah Ta'ala. Ketaatan hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, lihat audiens, kebiasaan yang telah terjiwai dengan membaca ayat ini, maka akan terbangun sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang terbangun adalah kita terbiasa menjadi orang yang loyal. Loyal terhadap kebaikan, terhadap kebenaran. Nah, karena kita loyal kepada Allah, karena kita menghambakan diri kepada Allah, maka loyalitas kita terhadap kebaikan dan kebenaran sangat kuat. Nah, kemudian kita menjadi orang yang patuh pada aturan-aturan yang membawa kebaikan, yaitu aturan-aturan yang memberi manfaat. Karena semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hal-hal yang baik adalah menjadi bagian yang harus diikutinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sikap mandiri. Sikap mandiri hanya kepada Allah saja dia bergantung, sehingga dia tidak akan mudah sekali menyerah terhadap sesuatu, enggak akan mudah lemah di dalam hidupnya, tidak akan mudah dia meminta pertolongan kepada orang.
Nah, ini orang-orang yang punya sikap mandiri karena dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian karena dia seorang hamba, maka karakter yang terbentuk adalah dia bekerja semata-mata untuk Allah. Karena Allah, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membalasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kecenderungannya adalah selalu ikhlas di dalam melakukan sesuatu. Nah, inilah sebagai bahan renungan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila kita memahami filosofinya, menghayati makna yang terkandung di dalamnya, menjadi arah bagi pembentukan karakter di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk senantiasa menjadi hambanya dan hanya bergantung kepadanya. Ya, kita merenungkan kembali tentang diri kita dalam kaitannya penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah memang jiwa kita, pikiran kita itu sudah sejalan dengan iyyaka na'budu, dan kita telah karena kita menjiwai iyyaka na'budu dengan filosofi yang dalam, sehingga akan terbangun karakter loyalitas kita terhadap kebaikan dan kebenaran, kepatuhan pada hari akhir, kepatuhan kepada aturan-aturan yang membawa kebaikan. Nah, wa iyyaka nasta'in, kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan sikap mandiri dan hanya kepada Allah bergantung. Nah, kemudian sebagai seorang hamba, sebagai budaknya Allah, kita dalam hidup ini, semua tingkah laku kita, tindakan-tindakan kita, hal-hal yang bermanfaat yang kita lakukan, kita ikhlas di dalam bekerja, di dalam memberi manfaat pada kehidupan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa adkhilni fi ibadika sholihin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.